Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Selalu ceria, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah memasuki pelajaran PAI bab ke-4, yaitu memahami hadis yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Baik teman-teman, sebelum melakukan kegiatan sebaiknya kita membaca doa terlebih Dahulu. Oke, sikap berdoa. tangan diangkat, kepala ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan berdoa dalam proses belajar ini dimudahkan ya sama Allah Subhanahu wa taala dan bisa tabungan di akhirat nanti kelak. Oke teman-teman. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, yuk sama-sama kita siapkan buku dan alat tulisnya ya. Sebelum memulai pembelajaran teman-teman, mari kita sama-sama tepuk semangat supaya pembelajaran hari ini lebih semangat lagi ya Miss. Iya Miss. Oke, tepuk semangat. 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 Alhamdulillah teman-teman, semoga teman-teman di rumah juga belajarnya dengan semangat. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah masuk ya kepada bab 4 tentang hidup bersih ya. Siapa yang masih ingat lagu ini? Tiap hari aku bangun pagi, melipat selimut dengan rapi, lalu mandi dan gosok gigi, sholat subuh tidak lupa lagi. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, coba cek Miss Yani, mau cek teman-teman. Coba cium badan kita dulu yuk. 1, 2, 3. Cium satunya lagi, tangan. Wangi. Di sini siapa yang sudah mandi? Alhamdulillah ya, semoga teman-teman semuanya yang ada di rumah sudah mandi, sudah wangi, sudah seger. Jadi kuman-kumannya hilang semuanya. Miss Yani, kita hari ini belajar apa sih? Oke teman-teman, kita hari ini akan belajar tentang kebersihan. Semuanya ya, kebersihan dari diri kita, lingkungan, tempat tinggal, tempat ibadah, dan semua hal tentang yang berkaitan dengan kebersihan. Oke teman-teman, masih ingat gak hadis yang seperti ini? At-tahuru satrul iman. Artinya apa ya teman-teman ya? Oke, masih ingat ternyata kebersihan itu sebagian dari iman. Oke, di sini Miss Yani mau tanya, ada tidak teman-teman di sini yang suka tempat kotor? Insya Allah pasti teman-teman jawabnya tidak ada ya. Apa sih akibat kotor tersebut? Apa akibat kotor? Ya, lagi. Bisa banyak kuman Miss. Tepat, banyak kuman terus menimbulkan penyakit. Benar, apalagi tidak nyaman. Iya, tepat sekali. Iya teman, jika di lingkungan kita kotor, kita tidak nyaman ya, banyak hal akan terdampak pada diri kita dan lingkungan. Dalam Islam pula mengajarkan
agar hidup sehat dan bersih. Kenapa? Karena untuk kesehatan diri kita juga. Jika di lingkungan kita kotor, kita juga nanti berakibat tidak sehat pada diri kita. Masih ingat nggak tugas rutinitas tiap hari teman-teman waktu di sekolah? Ya, piket harian. Nah, apa sih manfaatnya piket harian teman-teman waktu teman-teman di sekolah? Ya, kelas jadi bersih, harum, rapi. Dan coba teman-teman ingat-ingat lagi. Saat ini teman-teman di rumah ya, coba. Kenapa teman-teman harus membersihkan tempat tidur, kamar mandi, dan lingkungan di rumah? Agar teman-teman sehat, ya, agar terhindar dari penyakit. Nah teman-teman, kita belajar tentang kebersihan ya. Insya Allah dalam pelajaran ini kita akan memetik sebuah pelajaran dari akibat kotor dan manfaat bersih. Alhamdulillah dalam Islam itu diajarkan hidup bersih ya. Ada 2 hadis yang terkait tentang kebersihan, yaitu yang pertama hadis riwayat At-Tabrani, yang kedua hadis riwayat Tirmizi. Hadis riwayat At-Tabrani yang artinya Islam adalah agama yang bersih. Maka jagalah kebersihan, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Dan hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Tirmizi. At-tahuru satrul iman, ya. Sesungguhnya kebersihan itu sebagian dari iman. Alhamdulillah teman-teman, kita insya Allah dalam kehidupan sehari-hari sudah diajarkan hidup bersih ya. Saat kita sholat, saat kita melakukan aktivitas yang lain. Oke? Berhubungan dengan kotor, dalam Islam itu disebut najis. Apa sih Miss najis itu? Ya tadi, hadis itu kotoran. Bisa terlihat atau tidak? Coba teman-teman. Boleh tidak sholat tapi tidak berwudu? Tidak boleh teman-teman ya, karena ada aturannya. Sebelum kita sholat harus berwudu. Apa sih manfaat berwudu? Untuk menghilangkan hadas kecil. Ya teman-teman. Jadi sebelum kita sholat dan melaksanakan ibadah, sebaiknya bersihkan tempatnya, hati kita, pikiran kita, dan baju kita, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira menurut teman-teman hidup bersih ada manfaatnya enggak sih untuk di dunia dan akhirat? Insya Allah ada teman-teman. Untuk di dunia manfaat bersih itu kita jadi hidup sehat, kita teratur, dan lingkungan di sekitar kita rapih ya teman-teman ya. Iya. Untuk di akhirat kelak insya Allah Allah akan menjanjikan surga. Insya Allah Allah akan menjanjikan surga untuk seorang muslim yang hidup bersih dari tempat, suci dari pikiran, perbuatan ya. Oke teman-teman. Selanjutnya teman-teman akan belajar tentang kebersihan diri sendiri, rumah, tempat ibadah, dan lingkungan ya teman-teman ya. Pada hari Minggu gotong royong bersih-bersih, ambil sapu, icuk sapu, lidi juga pergi, bersihkan jendela, kotak dan lantai bersih, jadikan rumah kita hunian sehat bersih. Hey, yuk ayo 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 ayo, yuk ayo ayo ayo
Selanjutnya, kita akan membahas tentang mencontohkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, teman-teman, di antaranya yaitu yang pertama, kebersihan diri sendiri. Ada yang tahu kenapa kita harus membersihkan diri kita sendiri? Ada yang tahu? Iya, betul. Karena untuk menjauhkan diri kita dari segala macam penyakit. Nah, kalau kita tidak bersih, kita akan diserang oleh kuman-kuman jahat yang memasuki diri kita sendiri. Kenapa kita didekatkan oleh kuman-kuman? Karena tubuh kita ini kotor. Kalau kita tidak bersihkan, tubuh kita kotor, teman-teman. Jadi, segala macam penyakit, segala macam kuman-kuman masuk ke dalam diri kita. Nah, di antaranya bagaimana cara menjaga kebersihan diri kita sendiri? Nah, yang pertama yaitu mandi 2 kali sehari menggunakan air dan pastinya harus menggunakan sabun mandi. Nah, sabun mandinya kita apain teman-teman? Kita gosok-gosok ke seluruh anggota tubuh kita. Lalu selanjutnya kita apain nih rambut kita? Kita keramasin teman-teman supaya rambut kita bersih dan wangi teman-teman. Lalu selanjutnya kita apa teman-teman? Iya, menggosok gigi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari tentang mencontohkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah teman-teman, di poin yang pertama kita akan membahas tentang kebersihan diri kita sendiri. Nah teman-teman, ada yang tahu kenapa kita harus membersihkan diri kita sendiri? Ya, karena untuk menjauhkan diri kita dari segala macam kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, bagaimana caranya untuk menjaga kebersihan diri kita sendiri? Ada yang tahu bagaimana caranya? Ya, yang pertama yaitu mandi 2 kali sehari menggunakan sabun mandi. Nah, teman-teman, jika mandi menggunakan sabun mandi ya, jangan hanya cuman air saja teman-teman, tetapi menggunakan sabun mandi agar tubuh kita juga bersih, sehat maupun wangi teman-teman. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu kita keramas, mencuci kepala kita dengan apa teman-teman? Ada yang tahu mencuci rambut kita ini dengan menggunakan apa? Ya, selain dengan menggunakan air, teman-teman juga membersihkannya dan mencucinya dengan menggunakan sampo. Nah, selanjutnya teman-teman, yang ketiga yaitu menggosok gigi menggunakan pasta gigi ya teman-teman. Nah, teman-teman, jika kita tidak menggosok gigi, nanti aroma mulut kita tidak enak teman-teman, yaitu bau. Bau. Coba siapa yang rajin sikat gigi? Iya, pastinya teman-teman semua rajin menggosok gigi supaya gigi kita bersih, sehat, dan wangi. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu mengganti pakaian kita setiap hari. Kenapa kita harus mengganti pakaian kita setiap hari? Ada yang tahu teman-teman? Ya, karena kalau kita tidak ganti pakaian kita ini setiap hari, bau teman-teman, karena pakaian kita sudah dipakai dari pagi hingga sore hari. Nah teman-teman, ganti ya pakaiannya supaya tidak terserang oleh penyakit dari kuman-kuman jahat yang memasuki tubuh kita. Nah selanjutnya kita juga harus memperhatikan kuku-kuku kita teman-teman. Nah coba dilihat kukunya teman-teman sama-sama. Apakah kuku teman-teman sudah dipotong? Coba perhatikan teman-teman kukunya. Apakah kuku teman-teman sudah dipotong belum? Kalau belum, yuk kita potong kuku kita supaya tidak ada kuman-kuman yang masuk ke dalam kuku kita. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu memangkas rambut kita dan bulu-bulu yang panjang. Teman-teman, khusus untuk laki-laki, yuk perhatikan rambut kita kalau sudah panjang segera digunting. Selanjutnya yaitu mencuci tangan menggunakan sabun teman-teman.
kenapa kita harus mencuci tangan dengan sabun? Karena kalau kita tidak menggunakan sabun, pasti sama saja ada kuman-kuman yang nempel di sela-sela jari kita. Nah, teman-teman, setelah kegiatan kita sama-sama harus mencuci tangan kita supaya bersih dan sehat. Dan yang terakhir yaitu mencuci kaki, lalu mencuci tangannya sebelum tidur. Pastinya teman-teman sebelum tidur harus berwudu, teman-teman. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu kebersihan tempat tinggal. Nah, di kebersihan tempat tinggal diantaranya kita harus menjaga kebersihan rumah kita dengan cara apa, teman? Memberantas jentik nyamuk di rumah. Memberantas jentik nyamuk di rumah. Nah, teman-teman, jika ada baju kotor atau genangan air, nah baju kotornya yuk segera taruh di mesin cuci agar tidak terjadi penumpukan atau banyak nyamuk di rumah kita. Nah, jika ada genangan air, yuk segera kita sapu hingga airnya tidak tergenang supaya tidak ada jentik nyamuknya. Selanjutnya yaitu membersihkan kamar mandi dan selalu menyiramnya kembali setelah membuang air besar atau kecil. Ada yang tahu kenapa? Ya, karena supaya tidak bau, teman-teman, dan ketika dipakai kembali oleh kita atau orang lain akan terasa nyaman, teman-teman, karena kamar mandi tersebut sudah bersih, wangi, dan harum, teman-teman. Selanjutnya yaitu menyapu dan mengepel lantai. Kenapa kita harus menyapu dan mengepel lantai? Ya, karena agar rumah kita terasa nyaman dan terhindar dari debu-debu yang masuk dari luar, teman-teman. Selanjutnya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Dan bila perlu sampah tersebut dibakar atau dikuburnya. Nah, teman-teman, kenapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Ya, karena kalau kita membuang sampah tidak pada tempatnya, nanti akan terjadi banjir, teman-teman. Nah, kita tidak mau kan terjadinya banjir, maka dari itu kita buang sampah pada tempatnya ya. Tidak boleh sembarangan untuk membuang sampahnya. Dan selanjutnya yaitu merapikan dan menyimpan kembali semua peralatan yang telah digunakan pada tempatnya. Nah, teman-teman, jika sudah menggunakan alat tulis atau laptop atau segala hal, teman-teman harus menaruhnya di tempat semula lagi agar kita tidak kelupaan saat kita akan mencarinya kembali. Nah, teman-teman, dirapikan ya segala alat yang teman-teman gunakan. Kita kembalikan lagi ke tempatnya. Yang terakhir yaitu merapikan dan membersihkan tempat tidur. Kenapa kita harus membersihkan dan merapikan tempat tidur? Ada yang tahu? Iya, betul, teman-teman. Karena pada saat kita tidur, kita akan terasa lebih nyaman, teman-teman, dan tidak ada hewan atau serangga yang mengganggu kita, teman-teman. Dan pastinya lebih terasa nyaman, teman-teman. Selanjutnya, bagian yang ketiga adalah kebersihan sekolah. Bagaimana, Miss, cara kita menjaga kebersihan sekolah? Kebersihan sekolah itu bukan hanya kita membersihkan sekolah saja, teman-teman, tetapi juga membersihkan dan menjaga tubuh kita supaya tidak terserang oleh penyakit. Nah, bagaimana, Miss, caranya membersihkan sekolah? Yaitu dengan cara tidak sembarangan mengkonsumsi jajanan sekolah. Kenapa, Miss, tidak boleh sembarangan mengkonsumsi jajanan sekolah? Kalau teman-teman sembarangan jajan atau teman-teman sembarangan mengkonsumsi makanan yang tidak tertutup dengan rapi, maka di situ terdapat banyak kuman, teman-teman. Kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan terserang penyakit ya, teman-teman. Oleh sebab itu, teman-teman dilarang untuk mengkonsumsi jajanan sekolah sembarangan ya. Yang kedua, pilihlah jajanan yang bersih dan sehat.
Seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, jajanan yang tidak tertutup dengan rapi akan terdapat kuman dan penyakit teman-teman. Juga akan ditempeli oleh debu. Jika kuman, penyakit, serta debu yang menempel dalam makanan itu masuk ke dalam tubuh kita, maka makanan yang kita konsumsi itu mengandung penyakit, mengandung debu, dan juga mengandung kuman teman-teman. Oleh sebab itu, selain kita harus menjaga kebersihan sekolah, kita juga harus menjaga kebersihan tubuh kita ya teman-teman. Yang ketiga adalah membuang sampah pada tempatnya. Kenapa sih Miss? Di mana-mana aku selalu menemukan dilarang membuang sampah sembarangan. Dan juga aku sering sekali melihat buanglah sampah pada tempatnya. Ya teman-teman, karena ketika teman-teman membuang sampah sembarangan, ketika teman-teman membuang sampah di jalanan, teman-teman akan mengganggu pemandangan. Selain mengganggu pemandangan, jika teman-teman membuang sampah sembarangan, itu akan membuat lingkungan sekolah kita menjadi kotor teman-teman. Oleh sebab itu, banyak sekali got-got yang tersumbat oleh sampah-sampah teman-teman. Kenapa Miss got-got itu bisa tersumbat oleh sampah? Karena ketika orang-orang membuang sampah, dia itu membuang sampah sembarangan dan tertiup angin sehingga sampah-sampah tadi masuk ke dalam got-got teman-teman. Mulai sekarang kita belajar untuk buang sampah pada tempatnya teman-teman. Yang keempat adalah melakukan gotong royong atau kerja bakti. Miss, kenapa kita harus melakukan kerja bakti dan gotong royong? Teman-teman, Miss mau bertanya sebentar. Ketika teman-teman melakukan suatu pekerjaan, misal teman-teman membersihkan satu ruangan kelas sendirian, kira-kira apa yang teman-teman rasakan ketika teman-teman harus membersihkan ruangan kelas yang besar sendirian? Teman-teman akan merasa lelah, kemudian pekerjaan yang teman-teman lakukan akan terasa lama. Dan yang terakhir adalah hasilnya pun kurang maksimal teman-teman. Oleh sebab itu, kita harus melaksanakan kerja bakti dan gotong royong supaya terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat teman-teman. Yang kelima yaitu membentuk dan mengaktifkan organisasi piket kelas teman-teman. Nah, setiap kelas pasti memiliki jadwal piket kelas teman-teman. Kenapa Miss diadakan piket kelas? Supaya ketika kelas kita kotor, teman-teman yang lain akan mendapatkan giliran untuk membersihkan kelas teman-teman. Kalau misal hanya satu orang saja yang membersihkan ruangan kelas, pasti orang tersebut akan lelah dan akan merasa bosan. Kenapa hanya saya saja yang disuruh untuk membersihkan ruang kelas? Sedangkan teman-teman yang lain bebas untuk mengotori kelasnya. Kenapa harus saya yang membersihkannya? Nah, apakah teman-teman tega melihat satu orang temannya yang selalu piket sendirian, kemudian selalu membersihkan kelas sendirian? Selain untuk menjaga kebersihan di kelas, piket kelas juga bermanfaat dan berfungsi untuk mengaktifkan kekompakan dalam satu tim ya teman-teman. Jadi teman-teman usahakan ketika nanti sudah masuk lagi ke sekolah, teman-teman harus rajin ya piket kelasnya. Yang keenam, melaksanakan Jumat bersih. Nah teman-teman, biasanya di sekolah kita pun juga ada ya Jumat bersih. Jumat bersih adalah kegiatan bersih-bersih yang biasanya kita lakukan setiap hari Jumat. Kenapa Miss hanya di hari Jumat? Bukan hanya di hari Jumat saja ya teman-teman, tetapi di semua hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tetapi Sabtu Minggu kita libur ya. Nah, kenapa hanya hari Jumat? Karena hari Jumat adalah hari yang suci,
hari yang bersih, hari yang penuh dengan keberkahan, hari yang penuh dengan banyak pahala teman-teman. Jadi ketika kita bersih-bersih di hari Jumat, insya Allah selalu memberikan pahala dari setiap keringat yang kita keluarkan. Yang ketujuh yaitu menerapkan program 7K teman-teman. 7K itu apa saja ya Miss? Yang pertama ada keindahan, kebersihan, keamanan, ketertiban, kekeluargaan, kenyamanan, dan kerindangan. Nah teman-teman, apa saja tadi 7K? Yaitu yang pertama tadi kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, kekeluargaan, keindahan, dan kerindangan. Semoga teman-teman dapat menerapkan 7K itu ya. Teman-teman, selain kita harus membersihkan diri sendiri, membersihkan lingkungan rumah, membersihkan sekolah, dan yang paling penting adalah membersihkan masjid atau membersihkan rumah ibadah kita ya teman-teman. Teman-teman, bagaimana caranya membersihkan dan menjaga kebersihan di masjid? Nah, di sini Miss Tiara akan memberikan kepada teman-teman tips bagaimana cara kita untuk membersihkan lingkungan masjid. Yang pertama yaitu membersihkan lantai dan karpet dari sampah dan debu secara rutin. Teman-teman, membersihkan lantai, membersihkan debu adalah tugas kita semua sebagai umat muslim teman-teman. Karena masjid adalah rumah ibadah kita, jadi kita harus menjaga kebersihannya teman-teman. Bagaimana Miss? Yaitu lantai harus selalu bersih teman-teman, tidak ada debu, tidak ada sampah, tidak becek, dan selalu wangi teman-teman. Selanjutnya, bagaimana cara membersihkan karpet? Cara membersihkan karpet yaitu dengan cara divakum teman-teman. Diawali dengan disapu menggunakan sapu lidi, kemudian divakum dengan menggunakan alat vakum, dan usahakan 1 minggu sekali karpet tersebut dijemur ya teman-teman, supaya tidak ada jamur, kemudian tidak lembab ya teman-teman. Yang kedua, membersihkan kaca jendela, dinding, dan langit-langit dari debu dan kotoran lain. Teman-teman, selain lantai dan juga karpet, kemudian dinding juga jangan dicoret-coret ya teman-teman. Karena itu adalah rumah ibadah kita, jadi kita tidak boleh mencoret-coret dan merusak temboknya ya teman-teman. Yang ketiga, menyiram kamar kecil setelah buang air dan membersihkannya secara rutin agar tidak bau. Karena kamar mandi atau WC yang ada di dalam masjid adalah WC umum teman-teman, jadi kita harus selalu menjaga kebersihan kamar mandi atau WC teman-teman. Karena yang menggunakan bukan hanya kita sendiri. Jadi setelah kita buang air besar atau kita buang air kecil, usahakan kita selalu menyiramnya dengan bersih. Supaya orang setelah kita yang ingin menggunakan kamar mandi atau WC, dia juga ikut merasa nyaman karena kamar mandi tersebut sudah bersih dan wangi teman-teman. Yang keempat yaitu membersihkan tempat wudhu dari sampah dan kotoran. Jadi kita harus selalu membersihkan tempat wudhu dari kotoran dan sampah ya teman-teman. Kalau ada sampah di sekitaran kita, teman-teman usahakan untuk selalu membuangnya ya. Yang kelima, tidak memakai alas kaki dan tidak masuk ke dalam masjid atau musola dalam keadaan kaki yang basah ya teman-teman. Yang keenam yaitu tidak bermain dan tidak bercanda saat di dalam masjid. Siapa hayo di sini yang masih suka bercanda di dalam masjid atau musola? Ya, usahakan teman-teman untuk tidak ngobrol, tidak bercanda di dalam masjid atau musola ya. Karena itu akan mengganggu orang yang sedang sholat teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bercanda, mau ngobrol, silahkan teman-teman keluar dari masjid. Yang ketujuh yaitu tidak membuang sampah sembarangan.
Seperti yang sudah Miss jelaskan tadi juga teman-teman, sampah dimanapun kita berada harus dibuang pada tempatnya. Karena kalau kita membuang sampah sembarangan, selain itu akan mengganggu pemandangan, itu juga akan mengakibatkan kotor di dalam masjid teman-teman. Jadi mulai sekarang biasakan dimanapun kita berada, setiap ada sampah sekecil apapun itu selalu dibuang di tempat sampah ya teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, hari ini sudah selesai ya kita belajar bab 4 tentang memahami hadis yang berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Tadi di mana saja teman-teman kita harus hidup bersih dan sehat? Ya, kita harus hidup bersih untuk menjaga diri kita sendiri, menjaga kebersihan lingkungan di rumah, kemudian menjaga kebersihan di sekolah, dan yang terakhir menjaga kebersihan di dalam masjid. Bisa dikatakan kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan kita dimanapun kita berada ya teman-teman. Apalagi di masa pandemi seperti ini kita harus lebih ekstra lagi untuk membersihkan tubuh kita, menjaga diri kita supaya tidak ada virus atau kotoran yang masuk ke dalam tubuh kita. Semoga Allah melindungi kita semua dan memberikan kita kesehatan selalu ya teman-teman. Amin. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tetap semangat belajar teman-teman. Selalu jaga kesehatan dan selalu ceria ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.